Selasa, 12 Agustus 2014. Sehari setelah Yoris Raweyai menggalang dukungan di sayap partai di kawasan Sudirman, Ketua Umum Partai Golkar Abrizal Bakri mengadakan jumpa pers untuk mengklarifikasi kabar pemecatan para kader Golkar. Ya, berita pemecatan di media massa sangat mengganggu posisi Ical sebagai Ketua Umum, terutama komitmennya pada koalisi permanen. Tak ada alasan apapun bagi Ical untuk meninggalkan koalisi Merah Putih, apalagi cuma digoyang dengan isu Munas. Jadi kalau mau dipotong-potong, diambil sesuai dengan ininya, baiknya nggak usah saya wawancara sama saudara-saudara. Jadi dari awal saya katakan, kalau mau wawancara sekarang saya minta wawancara ini dimasuki penuh. Kalau dengan alasan redaksinya tidak mau, sebaiknya nggak usah ikut wawancara sekarang. Itu aja dulu. Jadi jelas gitu. Dia mau menggambarkan bahwa Golkar ternyata tidak seperti yang dipandang orang sebagai partai yang haus kekuasaan. Jadi ini sebetulnya citra juga, pencitraan juga, Mas. Jadi ingin membangun citra bahwa Golkar punya warna baru, tidak haus kekuasaan, mengalah, bahasa lainnya mengalah untuk menang mungkin ya, dengan target 2019. Saya menangkapnya di situ. Sementara itu, di hari yang sama, Agung Laksono juga mengundang media cetak nasional untuk merekam sikapnya pasca berbicara dengan banyak pihak di Partai Golkar, termasuk bicara dengan Ketua Umum Senin kemarin. Tadi malam saya sudah bicara juga dengan Pak RB, tidak ada lagi penyelesaian perbedaan pendapat itu dengan cara misalnya nonaktif, penggeseran tempat, tapi lebih kepada bagaimana kita ada forum yang komunikatif, yang dialogis, ya, mungkin butuh waktu, tapi semua bisa diselesaikan karena semua ini juga teman-teman sendiri, semua sudah kenal, ya. Sebab kalau cara-cara yang seperti itu tidak akan menyelesaikan soal. Meski pernyataan Ical bernada mengancam, upaya organ sayap Partai Golkar terus didorong. Tujuannya agar Munas segera dilaksanakan awal Oktober. Dan kali ini beberapa pimpinan sayap Partai Golkar bertemu di sebuah rumah di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan untuk membahas rencana penggalangan massa yang akan menduduki DPP Golkar yang dibungkus acara halal bihalal. Ya, seluruh kader berkumpul, ya namanya juga halal bihalal, silaturahmi dan segala macam di situ. Karena memang hari ini kan tidak dilaksanakan oleh DPP, ya kita ini satu dilaksanakan. Orasi gitu. Itu nanti kita lihat lah di lapangan, nanti dinamika di lapangan aja. Yang intinya bahwa acara itu halal bihalal, mengundang seluruh kader Partai Golkar, baik DPP termasuk Pak Ical juga diundang, bahkan Pak Hidayat juga kita undang di situ. Ya, kami di Partai Golkar setelah bicara dengan Ketua Umum, ada Pak Theo, ada teman-teman semuanya, kita juga ketua-ketua yang lain semua, kita bicarakan bahwa sekarang ada beberapa orang yang mengusulkan di media massa dan ramai. Silakan saja, kita nggak bisa nyetop mereka, kita nggak boleh melarang mereka, karena kan alam demokrasi. Cuman kita berpegang pada ADART, kita berpegang pada keputusan Munas, itu aja. Dan ini sah secara hukum. Kalau mereka tanggal 15 mau menduduki kantor Golkar dipimpin Pak Yoris, silahkan saja. Itu kantornya dia kok, bukan kantor orang lain. Rekonsiliasi. Tampaknya itu yang diharapkan semua kader di Partai Beringin, dan inilah yang menguntungkan Partai Golkar. Bisa jadi permainan politik negeri ini dimenangkan Partai Beringin. Golkar memang punya keterampilan politik untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi apakah ini Jokowi JK bisa menangkap pesan itu, atau mereka sudah menutup peluang kehadiran Golkar di dalam kerjasama politik di kubunya Jokowi JK? Ini kan juga tidak serta-merta, Mas, hanya ditentukan oleh cara bergeraknya Golkar. Jadi misalnya kubu Golkar berniat untuk masuk di dalam koalisi atau kerjasama gotong royongnya Jokowi JK. Apakah kemudian Jokowi JK dan seluruh partai yang ada di situ akan menerima kehadiran Golkar yang datang belakangan dan mendapatkan kekuasaan? Ini akan menjadi persoalan sendiri di dalam kubu Jokowi JK.
Hasil pemilihan presiden 2014 sepertinya membuat Partai Golkar kini diambang kebimbangan. Publik menanti apakah Partai Pohon Beringin akan bergabung di pemerintahan atau kali ini menjadi penonton di luar pemerintahan. Perbedaan ego politik tingkat elit Partai Golkar seakan menggambarkan bahwa posisi Golkar masih menjadi perhitungan. Lalu bagaimanakah arah politik Partai Golkar? Realitas segera kembali.